selamat malam Bu. Malam. Perkenalkan, saya perawat Anastasius. Di sini saya ingin memberikan intervensi bagaimana cara merawat anak usia kurang lebih 3 tahun Bu. Apa benar ini dengan Bu Elis? Benar. Kalau boleh tahu anaknya umur 3 tahun Bu ya? Iya. Ya, umur 3 tahun. Berat badannya berapa Bu sekarang? Katanya tadi 14 kilo ya? Iya. 14 kilo. Untuk waktunya saya minta kurang lebih 15 menit Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk tempatnya di sini aja atau ada tempat yang mungkin Ibu suka gitu? Di sini. Di sini aja ya. Oke Bu, kita mulai aja Bu ya. Untuk anak usia 3 tahun Bu, itu perlu kita melatih motorik kasar sama motorik halusnya. Motorik kasarnya itu bagaimana dia misalnya tumpuan kakinya dia bagaimana, terus bagaimana kita mengajak dia untuk naik tangga, itu kita harus perlu perhatikan betul-betul Bu. Umur 3 tahun begini kalau misalnya dia belum bisa naik tangga sendiri, itu perlu diwaspadai Bu. Berarti perkembangan untuk motorik kasarnya dia itu agak terganggu. Terus untuk motorik halusnya itu bahasanya dia setiap hari itu bagaimana, itu betul-betul kita perhatikan Bu ya. Untuk yang pertama di sini Bu, bagaimana kita melatih anak untuk melakukan kegiatan sendiri. Misalnya kegiatan sendiri dalam motorik kasar itu bagaimana dia berjalan tanpa bantuan. Misalnya dia berjalan sendiri dari kamar keluar bermain tanpa bantuan orang tua. Terus dia berdiri satu kaki, itu berapa lama dia harus kuat berdiri satu kaki gitu Bu ya. Itu perlu diperhatikan untuk kita memastikan perkembangan motorik kasar anak kita itu benar-benar sesuai dengan umurnya ya. Untuk motorik halusnya itu kita harus perhatikan bagaimana bahasa yang digunakan setiap hari anak kita. Terus bagaimana kita mengajarkan cara ngomong yang benar. Karena anak usia 3 tahun itu kan mereka sudah siap tangkap apa yang kita komunikasikan setiap hari dalam rumah tangga Bu. Jadi kita sebagai orang tua kita harus benar-benar bagaimana kita itu komunikasinya dalam keluarga setiap hari itu benar-benar menggunakan kata-kata yang memang tidak mempelajari anak-anak itu ke hal-hal yang negatif. Karena anak-anak itu apa yang kita komunikasikan setiap hari di rumah itu yang mereka serap di umur-umur yang sekarang umur 3 tahun Bu ya. Jadi apapun misalnya kita dalam keluarga kita sering maki atau bagaimana, ya pasti esok-esoknya anak kita itu akan kata-kata kasar yang kita sering ungkapkan setiap hari itu pasti mereka akan mengungkapkan juga, karena memang mereka sering mendengar kita menggunakan kata-kata itu. Jadi perlu sekali kita sebagai orang tua kita benar-benar perhatikan bagaimana komunikasi kita setiap hari supaya anak-anak kita itu jangan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Paling utama itu dalam berbahasa Bu ya. Yang kedua itu memuji keberhasilan yang dicapai oleh anak. Misalnya kita mengajarkan dia membaca, misalnya baca papa mama. Kalau dia berhasil, kita memberikan dia pujian-pujian seperti apa yang disukai anak kita. Misalnya dia suka kita berikan tepuk tangan. Habis itu anak saya pintar ya, diajarin kayak gini, langsung diikuti dan bisa. Nah, gitu kita memberikan pujian itu bagaimana anak itu merasa bahwa dia itu disayang sama orang tua. Berarti apa yang dia lakukan itu disukai sama orang tuanya, sehingga dengan keberhasilan yang dia capai itu anak itu dia mendapatkan pujian dari kedua orang tuanya. Ya Bu ya, perlu sekali sebagai orang tua untuk mendidik anak seperti itu ya. Ya, menghindari suasana yang membuat anak bersikap negatif. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan beberapa hal Bu ya. Bersikap negatif, anak-anak usia dia bersikap negatif itu mungkin karena dari sikap atau sifat atau cara orang tua setiap hari itu berkomunikasi dalam rumah tangga, sehingga apapun yang dilakukan oleh anak kita, entah itu ke hal yang negatif atau positif, itu berasalkan yang dia pelajari dari kedua orang tuanya ya Bu ya. Jadi betul-betul kita perhatikan bagaimana kita
mendidik anak kita itu dengan cara-cara yang positif, jangan terjerumus ke hal-hal yang negatif ya Bu ya. Tidak menakut-nakuti ya. Kalau misalnya anak kita melakukan kesalahan, kita tidak belum boleh mengancam dia atau memarahi dia lebih dari orang yang mungkin kayak umur dewasa, tidak boleh Bu ya. Umur mereka yang umur 3 tahun ini kita itu benar-benar memberikan tidak boleh menakut-nakuti gitu Bu. Itu sangat terganggu untuk mental mereka ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bu. Bagaimana umur 3 tahun itu mereka sudah siap mencerna apa yang dikomunikasikan orang tua mereka setiap hari, sehingga kita sebagai orang tua itu perlu kita menanamkan jangan sampai komunikasi kita setiap hari itu mengarah ke hal-hal yang negatif, sehingga anak kita nanti ketika dia bertumbuh besar jangan meniru hal-hal tersebut ya. Dari beberapa yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang perlu ditanyakan Bu? Tidak ada ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Mungkin suatu saat Ibu membutuhkan saya, bisa Ibu hubungi saya, nanti saya akan datang lagi untuk memberikan informasi-informasi terkait bagaimana cara merawat anak-anak usia sekitar 3 tahun ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin intervensi hari ini sampai di sini saja Bu ya. Terima kasih. Tekan dulu. Tekan.